هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Mekar Indah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik di radio di 1476 AM atau melalui streaming YouTube ataupun Facebook, di mana saja Anda berada, para pendengar radio yang tergabung ke dalam kajian bersama Radio Al-Bayan di Cianjur, radio dan TV RBK di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang amalan hati. Bulan yang lalu kita sedang membahas satu amalan hati, yaitu syukur. Kita sudah bahas definisi syukur, ayat-ayat Allah dalam Al-Quran tentang syukur, hadis-hadis Nabi SAW, bahkan ucapan para sahabat dan para ulama. Kita teruskan karena belum tuntas. Syukur itu ada bermacam-macam. Karena sudah kita terangkan, syukur harus dilakukan oleh 3 unsur yang terkandung dalam diri kita: unsur hati, lisan, dan anggota badan. Bersyukur dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan anggota badan. Dengan demikian, bersyukur ada 3 jenis. Ada 3 macam. Macam atau jenis yang pertama adalah syukrul qalbi, bersyukurnya hati. Apa yang dimaksud dengan bersyukurnya hati? Wa huwa al-iqrar bil wahdaniyah wal ibadah lillahi ta'ala wa mahabbatihi wal inabati ilaihi ila ghairi dhalika minal ibadatil qalbiyatil masyru'ah. Bersyukurnya hati adalah mengakui keesaan Allah dan beribadah kepadanya, mencintainya, selalu kembali kepadanya, dan amalan-amalan hati lainnya yang disyariatkan. Karena melaksanakan semua itu yang dilakukan oleh seorang hamba merupakan bukti nyata syukurnya hati si hamba itu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bersyukur dengan hati itu adalah melakukan ibadah-ibadah qalbiyah yang disyariatkan. Itu wujud nyata dari bersyukur kepada Allah dengan hati. Kita sudah
pernah bahas, bersyukur artinya menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat. Salah satu nikmat yang sangat besar, bahkan terbesar dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah diberinya kita hati. Dengan hati kita merasakan, dengan hati kita memahami, dengan hati kita bisa belajar, berpikir. Karena sudah kita terangkan hati itu sinonim dengan akal. Fungsinya memahami, fungsinya berpikir. Itu nikmat yang sangat besar di antara nikmat-nikmat lainnya. Nah, cara mensyukurnya gunakan nikmat hati itu sesuai dengan kehendak Allah. Yaitu beribadahlah si hati ini dengan ibadah hati kepada Allah. Semua amalan hati yang sudah kita jelaskan dari awal, tentang ikhlas, tentang tawakal, tentang khauf, tentang raja, tentang semuanya itu adalah amalan hati. Lakukan semuanya itu berarti itu mensyukuri nikmat hati. Itulah yang dimaksud dengan bersyukur kepada Allah dengan hati. Adanya syukur hati diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis ketika para sahabat saling berkata, saling berbicara di kalangan mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, unzila fil fiddah, unzila fil dhahabi wal fiddah ma unzil. Law alimna ayyul mali khairun fanattakhidhuh. Kata sahabat, sudah diturunkan harta-harta terbaik yang memiliki nilai yang tinggi berupa emas dan perak. Tapi mereka tidak sayang, tidak lebar, kata orang Sunda untuk menginfakkan, mengsedekahkan. Lalu mereka berkata, seandainya kita mengetahui ada harta yang lebih baik daripada itu, pasti kita ambil. Pasti kita raih. Selama ini kan harta terbaik yang diketahui oleh mereka adalah apa? Emas dan perak. Dengan emas dan perak menjadi alat tukar pokok, bisa mendapatkan apapun. Kalau ada yang lebih berharga, lebih baik dari emas dan perak, pasti kita akan ikhtiarkan. Apa kata Nabi SAW? Afdaluhu lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zauzatun mu'minatun tu'inuhu ala imanih. Yang lebih berharga, lebih mahal, lebih baik dari emas dan perak adalah pertama, lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur. Ini ada istilah syukurnya hati. Hati yang selalu bersyukur. Dan istri yang mukminah yang membantu suaminya untuk meningkatkan, mewujudkan keimanannya. Tiga nih. Siapa yang tiga, yang memiliki tiga ini, dia lebih kaya daripada pemilik emas dan perak. Lisannya selalu berzikir, hatinya selalu bersyukur, dan punya istri salihah, mukminah yang membantu terhadap keimanan suaminya. Satu aja sudah kaya, punya istri kayak begitu ya. Apalagi kalau lebih dari satu, berarti lebih kaya ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dari Thauban radhiyallahu an, dan Imam At-Tirmidzi menyatakan hadza haditsun hasanun. Ini adalah hadis yang hasan. Inilah jenis syukur yang pertama, yaitu syukur dengan hati. Kedua,
syukrul lisani lillahi azza wa jalla, yaitu bersyukurnya lisan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara bagaimana? Bitsana'i wal hamdi wat tasbihi wat tahlil wa tahadduthi bi ni'amillahi ta'ala wal i'tirafi biha. Syukur dengan hati adalah dengan lisan adalah menyanjung, memuji kepada Allah, bertasbih, bertahlil, dan memberitahukan nikmat Allah Ta'ala serta mengakui bahwa nikmat itu dari Allah. Selalu menyanjung Allah, memuji Allah, bertahmid, bertasbih, bertahlil, bertakbir, dan memberitahukan nikmat. Ini yang seringkali ditinggalkan oleh orang. Nikmat Allah itu tidak diberitahukan kepada orang-orang. Rata-rata diumpetin, punya uang berlebih umpamanya tidak diberitahukan, ya enggak? Pas umpah ada yang butuh, pura-pura enggak punya, padahal punya. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebar-sebarkanlah, berita-beritakanlah. Dalam rangka apa? Dalam rangka pertama, wujud rasa syukur secara lisan. Kedua, mendakwahkan salah satu sifat bagi Allah, Al-Jawad, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Ar-Rahman atau Ar-Rahim, yang telah memberikan nikmat itu kepada kita. Kita mengakui, meyakini sifat Jawad Allah. Apa Jawad deh? Dermawan. Allah maha pemberi, Allah maha pemberi rizki, Allah maha penyayang. Seperti itu. Buktinya ini, saya sudah dikasih banyak hal. Mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, mendakwahkan salah satu sifat Allah kepada banyak orang, bahwa Allah itu Al-Jawad. Bedanya dengan ujub, nah ini yang tidak boleh, ini yang terlarang sama sekali, ya, menceritakan kelebihan yang Allah berikan kepadanya, baik berupa harta, baik berupa jabatan, popularitas, atau prestasi dan prestise kita kepada orang lain dalam rangka tazkiyatun nafas atau membanggakan diri di hadapan orang untuk dipuji orang, agar orang-orang itu memuji dan menyanjung dia, agar orang-orang itu kagum dan menghormati dia. Ini ujub namanya. Jadi ini memang urusan perasaan dan hati kita, ya. Kecuali apabila ada dharar, ada madarat ketika menyebarkan nikmat itu kepada orang lain, berupa adanya kemungkinan orang yang hasad, kemungkinan ada orang yang dengki. Makna hasad itu hanya satu kriterianya, yaitu apa? Yaitu membenci turunnya nikmat dan anugerah kepada seseorang. Gak suka, itu aja sudah hasad. Baik dia berharap mudah-mudahan nikmat itu segera hilang, dicabut kembali oleh Allah, ataupun tidak berharap demikian. Pokoknya ada rasa tidak suka, ada rasa benci turunnya nikmat itu kepada orang itu sudah hasad. Kalau diikuti oleh perasaan lain, semoga itu dicabut lagi oleh Allah, nah itu dosanya double. Dosa yang pertama hasadnya, dosa yang keduanya menginginkan hilangnya nikmat itu dari diri orang itu. Kalau ditambah lagi dengan menyebar isu rumor berupa fitnahan atau buhtan,
dengan mengatakan, oh, disebarlah berita, itu orang korupsi, itu orang maling. Kata orang-orang korupsi dari mana? Dia nggak pegang uang orang, nggak pegang uang negara, nggak pegang uang umat. Oh, mungkin maling. Maling dari mana? Kalau nggak maling, kalau nggak korupsi, mungkin punya tuyul. Macam-macam tuh tuduhannya itu ya. Itu dosanya tambah lagi. Lebih lagi kalau ada tajasus diselidiki di mana sumber uangnya. Kalau ada sumber-sumber yang bisa dipidanakan, dia senang kemudian dilaporkan dan seterusnya. Tambah dosa lagi. Itu hasad. Buntut ekor atau buah buruk dari hasad bisa beruntun itu. Ada gibah, ada fitnahan, ada suudzon, ada tajasus, dan yang lain-lainnya. Berawal dari hasad. Hasad itu adalah perasaan benci, perasaan tidak suka. Si fulan memperoleh nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi yang dia benci adalah ketetapan Allah, kedermawanan Allah kepada orang itu yang dia benci. Itu dosa besar, ya. Mungkin kalau kita cerita bahwa kita dapat nikmat dari Allah, banyak orang yang hasad seperti itu, maka jangan memberitahukan nikmat tersebut, karena tujuan tahadduts bin nikmah adalah menyebar kebaikan. Tujuannya berdakwah, mendakwahkan sifat kedermawanan dan kebaikan Allah kepada kita. Ingin bersyukur secara lisan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu orang-orang pun mengikuti jejak langkah kita. Apa yang kamu lakukan sampai dapat anugerah seperti itu? Oh, lakukanlah kebaikan, infak, sedekah, ikhtiar, lalu diikuti orang, itu bagus. Oleh karena itulah maka tahadduts bin ni'mah muqayyad. Muqayyad itu terikat, terbatasi oleh efek yang ditimbulkannya. Kalau efeknya bagus, lakukan. Kalau efeknya buruk, tahan. Pilih tahadduts bin nikmat hanya di lingkungan orang-orang yang perbuatan tersebut bisa melahirkan kebaikan dan tidak menimbulkan madarat. Jadi syukur lisan adalah menyanjung Allah, memujinya, bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir, menebarkan atau menceritakan nikmat yang Allah berikan kepadanya dan mengakuinya. Oleh karena itu, salah satu di antara definisi syukur yang pernah kita bahas, hakikat syukur adalah as-sana'u 'alal muhsin bi dzikri ihsanihi. Kegedean volumenya tuh, kecilin dikit. Makna syukur adalah menyanjung pihak yang memberikan kebaikan dengan mengungkit-ungkit kebaikannya. Menyanjung pihak yang memberikan nikmat dengan menyebut-nyebut nikmatnya. Itu salah satu di antara definisi dari syukur yang pernah kita terangkan. Inilah jenis syukur yang kedua, yaitu syukur dengan lisan, syukurnya lisan. Ketiga, syukrul jawarihi bil ibadatil badaniyah. Syukurnya anggota badan dengan melakukan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. Bagaimana caranya? Caranya adalah isti'maluha fi ta'atillahi tabaraka wa ta'ala wa kafuha an ma'asihi. Caranya gunakan seluruh anggota badan itu untuk mentaati Allah tabaraka wa ta'ala dan menahan semua anggota badan dari bermaksiat kepadanya. Lisan ini bisa dipakai alat taat, bisa dipakai alat maksiat.
Alat taat baca Quran, alat taat berzikir, alat taat tanasuh, tawassabil haq, tawassabil sabr, amar ma'ruf nahi munkar. Alat untuk melakukan ketaatan berupa lisan ini bisa dengan belajar ilmu, mengajarkan ilmu. Belajar mengajar itu pasti ada omongan tuh, ya. Terus lakukan. Kalau umpama bisa juga dijadikan alat keburukan, dusta, ghibah, ya, melaknat, mencela, menghina, mengatakan perkara-perkara batil dan buruk dan seterusnya. Itu. Tahan lisan dari maksiat, dari dusta, dari ghibah, gunakan untuk zikir, untuk baca Quran, untuk talabul ilm, untuk mengajarkan ilmu. Itu mensyukuri nikmat lisan. Allah Azza wa Jalla menyatakan alam yaj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami, Allah telah menjadikan bagi manusia dua mata. Alam yaj'al lahu ainain wa lisanan, satu lisan, wa syafatain, dan dua bibir. Nikmat, dua mata nikmat. Satu lisan nikmat, dua bibir juga nikmat. Nah, wajib digunakan untuk ketaatan. Mata untuk ketaatan. Gunakan untuk melihat buku, melihat mushaf Al-Quran, melihat kitab-kitab yang berisi ilmu, yang berisi nasihat yang berharga. Itu menggunakan untuk ketaatan. Keluarkan, kuras air mata. Karena takutnya kepada murka dan azab Allah akibat dosa-dosa kita. Itu adalah menggunakan mata untuk ketaatan kepada Allah. Tahan dari hal-hal yang bisa melahirkan maksiat dengan mata. Ngintip. Kecuali ngintipnya dalam rangka untuk menikahinya. Boleh. Dianjurkan. Saya mau nikah gitu. Siapa? Si fulana. Boleh intip. Baik terang-terangan ataupun ngumpet-ngumpet. Terang-terangan boleh nggak saya nazar? Boleh. Datang ke rumahnya ada orang tuanya. Buka. Ataupun ngintip. Tapi jangan lagi mandi, nanti gebukin orang, ya. Walaupun dia tidak tahu. Sampai sahabat itu zaman dahulu untuk menikahi seorang wanita, dia nazar sambil ngintip-ngintip sampai naik ke pohon pohon apa? Ya, pohon kurma. Nggak ada pohon pisang di sana. Pohon kurma naik. Oh ada. Nah, setelah ada sesuatu yang menariknya lalu dia melamarnya dan menikahinya. Si wanita yang dinatarnya tidak tahu, ya. Itu boleh, tapi bukan untuk itu. Sekedar tamattu, sekedar bersenang-senang, sekedar untuk penasaran kayak apa sih. Tapi cantik apapun nggak akan dinikahi, nggak boleh. Itu dosa, itu maksiat, ya. Jadi gunakan semua anggota badan untuk ketaatan dan tahan dari kemaksiatan. Berdasarkan hal itulah ketika Al-Junaid ditanya tentang syukur. Dia menjawab, alla ta'siyallah bi ni'matihi. Yaitu kamu tidak bermaksiat kepada Allah dengan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Termasuk nikmat seluruh anggota badan. Ini nikmat. Jangan digunakan semua itu untuk bermaksiat. Itu berarti mensyukuri nikmat. Ya. Inilah 3 jenis syukur. Syukurnya hati, syukurnya lisan, dan syukurnya anggota badan. Afwan ikhwan yang dia ini maju ya, yang di belakang maju, ada space yang masih kosong di depan. Ahwat juga yang di atas, mohon untuk maju ke tempat yang lebih dalam agar ikhwan dan ahwat yang baru datang dapat tempat, ya. Itulah 3 jenis rasa syukur. 3 jenis ungkapan syukur, ungkapan dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan.
ada kesalahpahaman di sebagian kaum muslimin. Untuk itulah beberapa imam di kalangan Ahlus Sunnah memberikan penjelasan untuk meluruskan kesalahan tersebut. Kesalahan itu bersumber dari orang yang dianggap ahli dan menyebar ke kalangan orang awam, termasuk tentang syukur. Apa kesalahan tersebut? Asyukru, syukur itu kata dia itu hanya amalan orang awam. Orang umum, orang bodoh, iya syukur. Kalau orang-orang khususnya nggak perlu lagi bersyukur. Kenapa demikian? Karena mereka tidak lagi berbahagia dengan kenikmatan yang Allah berikan di dunia. Mereka hanya akan bahagia di akhirat nanti. Nah, padahal Al-Quran, Sunnah, ungkapan para sahabat dan para ulama menyatakan bahwa bersyukur kepada Allah itu wajib bagi semua mukallaf untuk semua level. Bahkan para nabi, para rasul dan orang-orang yang di bawahnya, tak ada seorang pun yang bisa keluar dari amalan syukur. Karena syukur kepada Allah berarti melaksanakan ketaatan kepadanya, bertaqarrub kepadanya dengan segala amalan yang dicintai oleh Allah baik zahir ataupun batin. Siapa sih yang salah faham? Salah satunya penyusun kitab Manazilus Sairin. Yang ini kitab sufi. Nama kitabnya Manazilus Sairin. Ini yang kemudian dikoreksi, dibantah oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Madarijus Salikin itu bantahan terhadap kitab Manazilus Sairin. Di dalam kitab itu dijelaskan asyukru lil amah dunal khassah. Syukur itu hanya untuk orang umum. Orang-orang khususnya, para wali Allahnya, para nabi, para rasul enggak perlu syukur. Dia berkata dalam kitabnya wa huwa aidan min subulil amah. Syukur ini termasuk jalan hidupnya orang-orang umum. Ucapan ini keliru besar. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, kata beliau, ya laita syekh sana kitabahu an hadha ta'lil id ja'ala nisfal islam wal iman adhafas subul. Sayang sekali si syekh ini. Syekh ini penyusun kitab Manazilus Sairin. Kenapa dia tidak membersihkan kitabnya ini dari aib seperti ini? Mengatakan bahwa bersyukur hanya amalan orang umum bukan orang khusus ada sebuah aib. Kenapa? Karena dia menjadikan syukur sebagai separuh dari iman, separuh dari Islam, dianggap sebagai serendah-rendah jalan hidup, sebagai selemah-lemah jalan hidup. Karena Nabi SAW menyatakan bahwa as-sabru nisful iman wa nisful baqi asyukru. Sabar itu separuh iman, separuh sisanya adalah syukur. Kalau orang sudah bersabar dan bersyukur, dia sudah menggenggam seluruh iman. Makanya sabar dan syukur banyak disandingkan oleh Allah dalam Al-Quran. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Dalam hal itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Sabar dan bersyukur dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Satunya separuh agama, separuhnya lagi adalah yang pasangannya. Sabar dan syukur. Syukur separuh dari agama ini. Masa separuh agama
dianggap sebagai jalan hidupnya orang-orang rendahan, orang-orang awam. Bahkan syukur adalah jalan hidup para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam ajmain. Orang-orang yang menjadi manusia spesial di kalangan makhluknya, orang yang paling dekat kepada Allah di kalangan makhluknya. Sungguh aneh. Maka level mana yang lebih tinggi dibanding level-level iman seperti mahabbah, ridha, tawakal yang lebih tinggi dibanding syukur. Syukur itu tertinggi. Kenapa? Karena syukur tidak mungkin lahir kecuali setelah meraih amal-amal hati yang lain. Syukur tidak mungkin lahir kecuali setelah ada mahabbah, ada ridha, ada ikhlas, ada tawakal, ada khusyuk, ada khauf yang seluruhnya menyatu dalam hati, itu baru melahirkan syukur. Tanpa itu syukur tidak ada. Oleh karena itu mustahil syukur ini merupakan jalan hidup orang-orang yang awam. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim, wa tallahi laisa li khawasi auliya'illahi wa ahlil qurbi minhu sabilun arfa minasyukri wal a'la. Demi Allah, tidak ada jalan hidup yang lebih tinggi, yang lebih mulia bagi orang-orang khusus di kalangan para wali Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah. Tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan syukur. Syukur itu jalan hidup yang paling tinggi, jalan hidup yang paling mulia dibanding yang lain-lainnya. Aqul berkata muallif rahimahullah, qad jaa fil kitab wasfar rusuli wal anbiya bisyukri lahu ta'ala bal qad amarahum jalla wa ala bisyukri lahu tabaraka wa ta'ala. Ada banyak ayat dalam Al-Quran. Salah satu di antara sifat para rasul dan para nabi adalah selalu bersyukur kepada Allah. Bahkan Allah pun memerintahkan mereka untuk bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau para nabi, para rasul aja diperintah bersyukur dan memang mereka sudah bersyukur, berarti ini bukan jalan hidup orang umum ya. Lihat apa yang Allah terangkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang tertuang dalam An-Nahl 120-121. Kata Allah, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat. Umat itu kan biasanya apa? Biasanya ditujukan kepada satu komunitas, satu kelompok orang dengan jumlah yang banyak. Baru disebut umat, ya enggak? Tapi umat ini ditujukan kepada satu person, satu pribadi agung, yaitu Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim ini seorang umat. Dan penafsiran para ulama banyak. Pertama, walaupun seorang, tapi kualitasnya seagung satu komunitas manusia yang banyak. Kedua, beliaulah satu-satunya orang yang bertauhid di zaman itu. Selain itu tidak bertauhid. Makanya walaupun satu orang disebut umat. Umat tidak hanya satu komunitas karena tauhidnya. Inna Ibrahim kana ummatan. Dia seorang umat qanitan lillah. Dia qanit, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Qanit itu taatnya terus menerus, selalu. Ketaatannya konsisten. Ketaatannya itu tidak pernah turun, minimal tetap, maksimalnya nambah. Itu qanit. Qanitan lillah, hanifa, beliau seorang yang hanif. Walam yakum minal musyrikin, dan bukan termasuk golongan orang musyrik.
syakiran li an'umih. Beliau selalu bersyukur kepada seluruh nikmat yang Allah berikan. Ini salah satu sifat Nabi Ibrahim, selalu bersyukur. Makanya ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah memilih dia dan menunjuki dia ke jalan yang lurus. Salah satu penyebab Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah dan diberikan petunjuk ke jalan yang lurus adalah karena sifat syukurnya. Inilah seorang nabi yang mulia. Berkata Allah Azza wa Jalla tentang Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam sebagai rasul pertama, salah satu yang juga bergelar ulul azmi minar rusul. Rasul yang memiliki ketabahan, ketegaran yang luar biasa karena cobaannya super dahsyat. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Coba salah satu di antara karakter baik yang disebut oleh Allah tentang Nabi Nuh adalah bersyukur. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 3, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura." Kata Allah, manusia itu adalah turunan-turunan dari orang yang kami bawa bersama Nuh. Jadi ketika zaman itu Nabi Nuh dan pengikutnya disuruh naik perahu, yang lain-lainnya kan enggak. Lalu muncul apa? Banjir besar. Banjir itu dari langit berupa hujan yang terus-menerus, dari dalam bumi yang keluar terus-menerus banjir. Semua makhluk mati, manusia ataupun binatang. Kecuali makhluk yang termuat di dalam perahu Nabi Nuh. Selain itu tidak ada yang selamat. Maka Allah menyatakan dzurriyyata man hamalna ma'an. Manusia itu adalah turunan orang-orang yang kami bawa bersama Nuh dalam perahu. Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nuh adalah seorang hamba yang pandai bersyukur. Yang disebut itu karakter syukurnya yang ditonjolkan. Karakter bagus lainnya banyak pada diri Nabi, tapi yang Allah tonjolkan, yang Allah sebut adalah sifat syukurnya. Bagaimana mungkin sifat syukur yang dimiliki oleh seorang nabi dianggap sebagai jalan hidup orang awam? Nabiullah Sulaiman meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar dirinya dimasukkan ke dalam hamba yang sangat bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Doa ini bagus kita hafalkan, untuk terus kita baca di dalam solat-solat kita, ketika sujud, atau dalam doa manapun yang saatnya mustajab untuk berdoa. Dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 19, doa Nabiullah Sulaiman diabadikan oleh Allah. Hafalkan ini. Doanya adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bagus ini doa. Di dalamnya banyak permintaan, termasuk meminta anak atau turunan yang soleh. Kata Nabiullah Sulaiman, Rabbi auzi'ni, ya Allah bantu aku, tolong aku. Untuk apa? An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Untuk bisa bersyukur atas nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Wa aslih li fi dzurriyyati, solehkan anak-anak turunanku. Wa aslih li fi dzurriyyati. Makanya baca, karena membaca doa kebaikan bagi anak-anak kita itu investasi bagi kita, dunia sampai ke akhirat. Kalau anak-anak kita tidak menjadi anak yang soleh dan solihah, bencana menjadi beban berat bagi kita, dunia sampai ke akhirat.
Sebab di dunia saja kalau anak kita melakukan satu kesalahan yang melibatkan kesalahan kepada banyak orang, mengajukan tuntutan itu, tuntutan ini, sahanulieur. Kita sebagai orang tua, peribahasa dalam bahasa asing menyatakan hana caraka data sawala. Anak nacilaka, bapana kababawa. Bahasa Sunda. Kan asing bagi antum kan itu. Makanya saya sebut bahasa asing. Jadi kalau anaknya celaka, ayahnya pasti ke bawah-bawah. Di dunia itu. Apalagi di akhirat nanti. Maka doakan. Selain dididik. Selain disekolahkan. Selain dibina. Selain dibiayai aspek pendidikannya agar menjadi baik, juga doakan. Salah satu doanya ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa innal muslimin. Ini doa Nabiullah Sulaiman, minta kepada Allah agar dirinya dianugerahi hidayah untuk pandai bersyukur. Dalam ayat lain surah An-Naml ayat 40 Allah berfirman, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini diucapkan oleh Nabiullah Sulaiman ketika ada seorang dari rakyatnya, dari penggawa kerajaannya yang hanya dalam sekejap bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke istananya. Padahal tadinya ada tawaran dari jin ifrit, jin yang makhluk yang ngakunya sakti mandraguna. Jin bisa memindahkan, tapi waktunya setengah hari. Sebelum engkau berdiri dari tempatmu ini sudah ada. Dan berinya Nabi Sulaiman saat itu di tengah hari untuk menunaikan sholat di tengah hari. Pokoknya sebelum paduka berdiri itu sudah ada. Kelamaan. Muncul orang soleh. Bisa saya pindahkan sekejap mata. Celdainya. Apa itu bantuan jin? Bukan bantuan jin. Jin kan tadi sudah menunjukkan kemampuan maksimalnya. Setengah hari bisa memindahkan. Ini cek gitu. Sekejap mata. Dan ini termasuk diantara karamatul aulia. Karamahnya para wali. Tanpa bantuan jin. Bukan sihir, bukan sulap. Kalau sihir tadi menggunakan jin. Jin gak mampu. Mampunya setengah hari. Ini sekejap mata. Melihat kejadian itu berkata Nabiullah Sulaiman, hadza min fadli rabbi, ini adalah sebagian dari karunia Rabbku, liyabluwani ashkuru am akfur, untuk menguji aku. Apakah aku ini bersyukur atau kufur terhadap nikmat ini. Jadi begitu besar konsens Nabi Sulaiman kepada masalah syukur ini. Sampai beliau berdoa dan sampai kejadian apapun dikaitkan dengan masalah apakah ini aku akan mensyukurnya atau mengkufurnya. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Rabbku untuk menguji aku apakah aku akan bersyukur ataukah akan kufur. Termasuk ayahnya Nabi Sulaiman. Siapa ayahnya? Daud alaihissalatu wassalam. Diperintahkan Daud dan keluarganya untuk bersyukur. Dan syukur mereka dijadikan contoh. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Saba 13. I'malu ala Dauda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. I'malu, lakukan wahai oleh kalian keluarga Daud amalan syukur. Bersyukurlah kalian wahai keluarga Daud. Sedikit sekali di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Kebanyakannya mah tidak bersyukur. Mana yang lebih awam, yang tidak bersyukur atau yang bersyukur? Yang tidak bersyukur lebih awam daripada yang bersyukur.
Mana mungkin syukur ini dijadikan sebagai jalan hidupnya orang-orang awam. Padahal kebanyakan orang tuh awam. Awam itu maknanya kebanyakan orang. Itu tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya sedikit. Wa qalilu min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali di kalangan hamba-hamba kami yang bersyukur. Selain para nabi ada juga orang yang oleh para ulama diikhtilafkan apakah nabi atau bukan. Tapi mayoritas menyatakan bukan nabi tapi dia orang soleh. Kesolehannya diisyaratkan oleh Allah dengan cara disebut dalam Al-Quran, bahkan dijadikan nama surat. Surat apa? Luqman Al-Hakim, surat ke-31. Allah berfirman tentang Luqman, walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh kami telah berikan kepada Luqman hikmah, ilmu. Terus Allah perintahkan, anishkurli, bersyukurlah kamu kepadaku. Waman yashkur fa innama yashkur nafsi. Siapa yang bersyukur hanyalah efek baik, feedback dari syukurnya itu untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Allah enggak butuh dari dunia ini, dari alam ini. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu ghani dari semua alam. Ghani itu enggak butuh. Termasuk amalan manusia, ibadah manusia, Allah enggak butuh. Ibadah yang dilakukan oleh manusia enggak ngefek sedikit pun kepada Allah, enggak menambah kekuasaan Allah, enggak menambah kerajaan Allah. Dan kalau seluruh manusia durhaka, enggak mengurangi. Allah itu enggak rugi dengan didurhakai. Yang rugi adalah yang durhakanya. Allah itu enggak untung dengan cara diibadati oleh manusia. Yang untung adalah yang beribadahnya. Termasuk bersyukurnya kita untuk kepentingan kita. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatku. Ya dikasih pahala, ya digugurkan dosa, ya ditambah nikmatnya. Kalau enggak bersyukur, dosa, bukan dapat pahala, diazab, dicabut itu nikmat. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu karena Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum menjadi azab. Enggak. Sampai mereka merubah nikmat yang ada dalam diri mereka sendiri menjadi azab dengan cara tidak disyukuri. Dikasih nikmat, kufur dengan nikmat itu, cabut, diazab. Nikmatnya dicabut, diganti dengan azab. Sering saya jelaskan, jangankan Allah atau kita juga manusia seperti itu. Kita sebagai bos di sebuah perusahaan, nih ngasih amanat kepada seseorang, jabatan, nih jalankan oleh kamu. Kalau dia mensyukuri nikmat jabatan, dia sungguh-sungguh sampai memberikan keuntungan bagi perusahaan. Si owner, si bosnya gimana? Senang apa bahagia? Ya senang ya bahagia. Apa akibatnya? Ditambah gajinya, dinaikkan fasilitasnya. Tadinya fasilitasnya cuma 10 mobil, sekarang menjadi 11. Gajinya biasa cuma 50 juta, sekarang tambah 50 juta 100. Lumayan. Terus dinaikkan jabatannya. Tadinya manajer, sekarang jadi GM. Dan seterusnya, begitu kan? Ditambah, itu manusia tuh. Tapi ketika dia diangkat menjadi manajer, wah hura-hura. Nepotisme dia. Se-RT kawannya diangkut. Padahal tidak berkelayakan. Ya, korupsi dari uang perusahaan. Kerjanya leha-leha, menggunakan fasilitas perusahaan. Apa akibatnya? Akibatnya perusahaan mengalami kerugian. Kita sebagai bos gimana? Ini orang nggak bersyukur nih, ya nggak? Apa yang dilakukan? Pecat, dipidana.
karena korupsinya. Rugi dia. Itu orang. Dia tidak bersyukur atas jabatan yang kita berikan kepada dia. Padahal itu nikmat. Itu manusia. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Ya la in syakartum la azidannakum. Bahkan juga firman Allah kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam yang Allah tuangkan dalam surah Al-A'raf 144. Ya Musa inni istafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Hai Musa, aku telah memilih kamu di atas semua manusia dengan cara diberikan risalahku dan firmanku. Nabi Musa satu-satunya nabi yang ketika di dunia diajak bicara secara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan itu keutamaan itu tidak diberikan sekalipun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Musa diberikan keunggulan itu. Hai Musa, aku telah memilih engkau di atas semua manusia dengan risalahku dan firmanku. Fahudh ma ataituka. Maka ambil semua yang aku berikan kepadamu. Wa kum minasyakirin. Jadilah kamu orang yang bersyukur. Musa ini orang awam atau orang khusus? Super khusus, nabi loh. Terbaik, manusia terbaik pada zamannya. Kalau ada yang lebih baik, mungkin dijadikan nabi. Ada yang lebih baik dari Musa saat itu? Dari segi ilmu ada. Siapa? Khidir. Yang juga dianggap nabi oleh para ulama. Karena dia memperoleh wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Maka disebut nabi. Diperintahkan untuk bersyukur. Para manusia yang paling khusus pada zamannya, terbaik pada zamannya, termasuk kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi terbaik dibanding seluruh Nabi, Rasul termulia dibanding seluruh Rasul, Nabi kita Muhammad SAW pun diperintahkan untuk bersyukur. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zumar 6566. Kata Allah, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau, hai Muhammad, dan juga kepada nabi sebelum engkau. Apa isi wahyunya? Kalau kamu berbuat syirik, ini nabi, para nabi diancam. Seluruh nabi sudah diancam. Kalau kamu berbuat syirik, pasti akan gugurlah, terhapuslah seluruh amal kamu. Semua, termasuk Nabi Muhammad SAW. Para nabi, apalagi Nabi kita alaihissalam, amalnya itu dari segi kualitas, dari segi kuantitas, nggak ada yang bisa menyamai. Di luar batas kemampuan manusia biasa. Jangankan nabinya tuh, siapa Utsman bin Affan, sholat malam itu ba'da Isya, sholat cuma serakaat tapi dibaca seluruh ayat Al-Quran sampai subuh, semalaman tuh. Ada yang mampu sekarang begitu? Nggak ada. Jangankan gitu, sholat subuh aja baca surah Al-Fajr sudah gemeter. Banyak yang seperti itu. Sholat tarawih saja 1 jam saja sudah nyorot-cod tuur gitu ya. Sudah banyak yang ngambil rukhsah duduk, boleh duduk ini. Duduk tuh, ada yang begitu kan. Ini semalaman. Kuat. Andai tidak ada kenikmatan rohaniah yang dirasakan, mustahil orang bisa kuat seperti itu secara fisik. Berdasarkan hal itulah maka amal para nabi luar biasa pahalanya, kebaikannya. Tapi terhapus semuanya hanya karena perbuatan satu syirik.
Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Pasti gugur semua amal-amal baik kamu, terhapus semuanya. Satu syirik menghapus seluruh amal kebaikan dan pasti kamu akan masuk orang-orang yang rugi. Bahkan beribadahlah hanya kepada Allah wa kum minasyakirin dan jadilah kamu orang-orang yang bersyukur. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk bersyukur. Sudah dilakukan belum oleh Nabi SAW? Ya pasti sudah. Bagaimana rasa syukurnya? Beliau pakai seluruh anggota badannya untuk tegak ibadah kepada Allah. Semalaman beliau sholat. Saking lamanya berdiri sampai bengkak-bengkak itu kakinya. Jangankan berdiri semalaman atau kita umpamanya naik ketika umroh, ketika haji atau perjalanan ke di atas 9 jam pesawat, bengkak-bengkak kaki itu. Padahal nggak berdiri itu teh, tapi duduk bararehnya. Ada yang pernah mengalami? Saya pernah mengalami bengkak. Ini berdiri dan itu tiap malam. Maka disebutkan innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yaqum aw la yusalli hatta tarama qadamah aw saqa. Nabi SAW berdiri sholat sampai bengkak-bengkak kedua kakinya atau kedua betisnya. Sampai betis itu bengkak itu. Lalu ketika ditanya kenapa ibadah itu kayak begitu. Padahal engkau itu seluruh dosanya diampuni. Surga sudah dijamin di tangan. Gak akan ada orang yang bisa masuk surga sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Apa jawabannya? Afala akuna abdan syakura. Apa aku tidak mau kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur. Syukurnya itu diungkapkan dalam bentuk sholat semalaman. Yang pasti berkualitas ya. Itu Nabi SAW sudah melaksanakan perintah Allah untuk menjadi orang yang bersyukur. Dengan cara melakukan ibadah sehebat itu. Tidak cukup beliau itu melakukan syukur secara nyata dalam bentuk amalan, tapi masih saja minta bantuan pertolongan kepada Allah agar bisa bersyukur dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita minta sesuatu kepada Allah, termasuk para nabi, bukan berarti apa yang diminta itu belum dimiliki, bukan. Beliau sudah memiliki tapi minta kepada Allah. Termasuk beliau orang yang bersyukur tapi minta, ya Allah jadikan aku hamba yang bersyukur. Apa maknanya? Pertama, tetapkan istiqomahkan aku sebagai orang yang bersyukur. Karena amat sangat mungkin orang sekarang bersyukur, besok tidak. Ya enggak? Kedua, tingkatkan kualitas dan kuantitas syukurku. Itu maknanya. Seperti halnya ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang benar. Bukan berarti jalannya masih sesat. Sudah di atas yang benar. Tapi maknanya apa? Istiqomahkan di atas syiratal mustaqim. Dan tambah kualitas dari syiratal mustaqim yang sedang aku tempuh itu. Nah termasuk syukur. Dalam hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Nabi SAW, doa ini bagus dihafalkan ya. Nabi SAW berdoa, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkurli wa la tamkur alayya wahdini wa yassiril hudali wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ij'alni laka syakkara, laka dhakkara, laka rahaba, laka mitwa'a, laka mukhbita, ilaika awwaha muniba. Rabbi taqabbal taubati, wagsil hubati, wa ajib da'wati, wa thabbit hujjati, wa saddid lisani wahdi qalbi waslul sakhimata sadri.
Ini bagus, lengkap ya, apa yang kita butuhkan dalam hidup ini diminta. Untuk hidup bahagia dunia sampai ke akhirat. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya, Allah bantu aku. Dan jangan engkau bantu orang lain untuk mengalahkanku. Tolong aku dan jangan engkau tolong orang lain untuk memadaratkanku. Wamkurli wa la tamkur alayya. Beri makar aku ya tetapkan makar yang baik untukku dan jangan engkau tetapkan makar yang jelek untukku. Kalau li itu untuk keuntungan kita. Kalau ala berarti untuk keburukan. Sama dengan doa, ana ad'ullah halak. Pakai lak. Aku akan berdoa kepada Allah laka untuk kebaikanmu. Tapi kalau sa'adullah alaik, apa maknanya? Aku akan mendoakan keburukan untukmu. Pakai ala. Kalau ala berarti mendoakan keburukan. Cukup kalau mengancam, sa'adu alaik, saya doakan keburukan kepadamu. Dia takut kalau orang Arab begitu. Di Mekah lagi haji, lagi umrah dipersulit, gemes kita gitu ya. Adu alaik. Oh, la. Seperti itu. Kalau adu lak. Ya, dia bilang la tad'u alayya wad'uli gitu. Jangan engkau doakan keburukan untukku tapi kebaikan. Li dengan ala bertolak belakang. Sampai seorang ulama menyatakan, seandainya aku punya doa yang mustajab kepada Allah, pasti aku akan doakan ulil amri. Li bukan ala. Ucapan ini tidak boleh difahami bolehnya mendoakan keburukan untuk penguasa. Karena li bukan ala, tapi ada orang yang menyatakan ini menunjukkan boleh mendoakan keburukan bagi penguasa. Dia nggak belajar ilmu alat atau belajar hanya tingkat dasar lalu lupa lagi. Lalu dijadikan sebagai hujah untuk bolehnya mengecam, mendoakan keburukan bagi penguasa. Dia salah. Karena di sanalah lahu liulil amri, bukan ala ulil amri. Di sini wamkur li wala tamkur alayya. Tetapkan makar yang baik untukku dan jangan yang buruk. Wahdini wa yassiril hudali, dan berikan hidayah kepadaku dan mudahkan hidayah itu untukku. Wansur ala man bagha alayya, dan wansur ala man bagha alayya. Wansurni, bukan wansur ala. Wansuri, tolong aku dalam mengalahkan orang-orang yang zalim kepadaku. Terus Rabbi ij'alni laka syakkara walaka dzakkara walaka rahaba walaka mitwa'a walaka mukhbita, dan seterusnya. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu bersyukur kepadamu. Syakkara itu syukurnya terus-terusan. Bukan Rabbij'alni laka syakiran, bukan begitu. Kalau syakiran bersyukurnya sekali dua kali. Ini kalau terus-menerus syakkar, disebutnya sigat mubalaghah. Walaka dzakara, berzikir terus-terusan. Walaka rahaba, rahaba itu artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Laka mitwa'a, mitwa' itu yang yang qanaah, yang nerimo apa adanya. Saeutik mahi loba nyesa. Laka mukhbita, mukhbita ini taat. Jadikan kamu orang yang selalu taat kepadamu. Ilaika awwah muniba, hanya kepada engkau kami selalu kembali, selalu bertobat.
Rabbi taqabbal taubati, ya Allah terima taubatku. Wagsil hubati, dan sucikan atau bersihkan jiwaku. Wajib da'wati, kabulkan doaku. Wathabbit hujjati, kuatkan hujjahku. Wasdud lisani, luruskan lisanku. Wahdi qalbi, berikan hidayah kepada hatiku. Waslul sakhimata sodri, lepaskan sakhimah dari dadaku. Sakhimah itu segala perasaan buruk seperti suudzon, seperti iri, seperti dengki kepada sesama manusia, itu sakhimah. Noda-noda dalam hatiku, noda-noda sosial gitulah. Keburukan akhlak kepada sesama. Waslul sakhimata qalbi, lepaskan seluruhnya itu dari hatiku. Jangan sampai ada sedikit pun di dalam jiwaku. Ya, ini doa yang bagus dari Nabi SAW. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya dengan sanad yang hasan sahih. Dalam hadis lain Nabi SAW meminta kepada Allah agar beliau, dalam hadis ini Nabi SAW meminta kepada Allah agar dirinya dijadikan sebagai hamba yang bersyukur. Dengan semua keterangan itu jelaslah bahwa syukur termasuk jalan hidup yang sangat mulia. Jalan hidup yang ditempuh oleh manusia-manusia terbaik di setiap tempat dan zaman. Tidakkah kita merasa malu apabila menjadikan syukur ini sebagai jalan hidup orang-orang awam? Kalau para nabi, para rasul, manusia terbaik sepanjang zaman, di setiap tempat, mereka bersyukur dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersyukur. Berarti syukur itu jalan hidup yang istimewa, karakter yang agung dan mulia, bukan sebagai jalan hidup orang-orang yang awam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Selesai sudah pembahasan bab syukur di dalam kitab yang kita bahas ini. Cukup sampai di sini, insyaallah bulan depan kita sudah memulai masuk bab khusyuk, ya. Kita masih punya sisa waktu yang ada untuk bertanya jawab. Ikhwan dan akhwat azanillah wa iyyakum, sebagai bewara ya bahwa kita di Bandung tahun depan insyaallah sudah akan membuka ma'had, pendaftaran ma'had tahfidzul Quran. Sekarang kita masih sedang membangun, insyaallah. Bila ada yang kelebihan rezeki atau pas-pasan atau kurang juga infak dan sedekah, Allah nanti akan ganti 700 kali lipat, ya. Insyaallah jariyah, mengalir pahalanya terus menerus. Tolong ya, hubungi pihak yayasan, hubungi nanti Pak Deni, tahu nanti brosurnya atau posternya juga ada, di videonya ada, di YouTube atau di Facebook Yayasan Tarbiyah Sunnah juga nomor rekeningnya ada, ya. Bagi yang ingin cash sekarang boleh, ya, boleh titipkan kepada ini, boleh titipkan langsung ke saya atau ke kru Radio Tarbiyah Sunnah, ya. Kalau yang lebih bagus lagi jangan tebal-tebal, berat, cukup selembar, ya, cek. Minimal 8 digit atau 9 digit. Seikhlasnya lah, nggak apa-apa, ya. Lebih ikhlas akan lebih banyak. Bagi ikhwan dan akhwat yang nanti akhir tahun Desember libur, isilah liburan itu dengan umroh. Saya ada jadwal umroh di 30 Desember. Yuk, ini daftar sekarang, ya. Gratis daftarnya. Yang minat hubungi saya. Pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara menjaga hati dalam bersyukur menggunakan lisan agar tidak terjebak menjadi perasaan ujub? Tadi niatkan bahwa bersyukur dengan lisan dengan cara memberitahukan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu
Pertama, dalam rangka menyanjung, memuji sang pemberi nikmat. Kedua, memberitahukan ke orang-orang tentang kedermawanan Allah kepada kita. Bukan untuk dipuji orang sehingga kita bangga. Bukan untuk dihargai orang sehingga kita ada keuntungan dunia. Jadi intinya niatnya untuk meraih kepentingan akhirat, bukan untuk kepentingan dunia. Kepentingan akhiratnya kita ada pahala. Yang kedua ada nilai dakwahnya. Ketiga ada aspek tauhidnya, yaitu menyebarkan sifat kedermawanan Allah kepada hamba-hambanya. Adapun kalau tujuannya untuk dunia, semoga mereka menghargai saya karena saya lebih banyak hartanya, tinggi kedudukannya, ya mulia pangkatnya, mereka lebih respect, mereka lebih kagum, mereka memuji dan menyebut-nyebut nama saya dalam obrolan-obrolan mereka. Itu yang untuk kepentingan dunia, maka tidak boleh itu ujub. Tapi kalau bersyukur, tidak untuk dunia tapi untuk akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mas surat. Ustaz, ana minta nasihat dan masukan. Jika istri kita disuruh sholat tepat waktu, tapi dia tidak mendengarkan perintah kita sebagai suami, isi sholatnya selalu diulur-ulur dengan berbagai alasan. Padahal saya sebagai suami juga tahu tidak ada uzur bagi dia untuk mengulur waktu sholat. Pertanyaan, apa saya sebagai suami tetap berdosa meski sudah mengingatkan dia agar tepat waktu? Tidak dosa kalau sudah mengingatkan. Kecuali kalau kapok, terserah, akhirnya tidak mengingatkan lagi. Terserah, saya sudah bilang 2-3 kali sudah, selanjutnya terserah Anda. Akhirnya dia lalai, bahkan sampai meninggalkan, ya dosa. Tetap setiap kali kesalahan itu dilakukan, setiap kali itu juga dia harus menegurnya, ya. Dan tidak cukup menegur, tapi menghukum. Karena tanggung jawab suami menjaga anak dan istri dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Ketika seorang syekh ditanya, bagaimana kalau anak waktu subuh susah dibangunkan? Dibangunkan sudah, tapi nggak bangun-bangun, atau bangun cuma ubah posisi, akhirnya tidur lagi, kan gitu ya. Apa jawab Syekh? Bagaimana kalau anakmu di kamarnya ada api, kebakaran? Apa yang harus kamu lakukan? Dibangunkan. Apakah dibangunkannya udah bangun-bangun? Setelah itu kemudian dia cuma ubah posisi lalu dibiarkan? Enggak. Untuk menyelamatkan anaknya dari api tersebut pasti dia gusur. Ya enggak? Pasti enggak mau bangun atau susah bangun daripada kesambar api, segera lebih baik digusur. Walaupun dia, kata orang Sunda, merod. Merod itu apa ya? Bertahan. Udah digusur agar keluar dari api dan selamat. Pasti kita akan melakukan itu. Bayangkan ini api neraka. Kalau dibiarkan dia tidak bangun, dia tersambar api neraka. Harus lebih dahsyat lagi, walaupun harus digusur. Dalam rangka melaksanakan ayat qu anfusakum wa ahlikum nar, ya. Seperti itu. Jadi beri hukuman kepada sang istri yang seperti itu. Hukumannya apa ya? Setelah dinasihati tidak, ini juga dibaedan. Setelah dibaedan, dan dibaedan itu dicemrutin gitu ya. Tidak diajak bicara, tidak dihajar. Hajar bahasa Arab, bukan hajar. Kata Ustadz berdasarkan ayat harus dihajar. Bukan hajar, dipisah tempat tidur. Tidak ditanya, tidak disapa, tidak dijawab, biarkan. Tapi setiap salah dia ditegur, ya. Menegurnya tidak dalam konteks sedang mengajak bicara dalam rangka menyenangkannya, tidak, tapi dalam rangka mengingatkannya. Kalau tidak juga pukul. Al-Quran merintahkan
seorang suami memukul istri yang durhaka seperti itu ya. Nah, ada lagi yang lebih dahsyat, yudrabun nisa bin nisa. Seorang hakim melihat seorang laki-laki sedang memukul istrinya dengan tongkat. Ditanya oleh hakim itu, kenapa kamu pukul dia? Dia durhaka. Kata dia, innamal asa lidabril hayawan wa innaman nisa yudrabna bin nisa. Tongkat itu hanya untuk memukul hewan. Wanita pukul lagi dengan wanita. Si suami ini telat mikir, tell me. Dia bilang saya tidak paham, tapi istrinya paham. Istrinya paham. Yang dimaksud menghukum wanita dengan wanita adalah nikah lagi. Itu hukuman yang berat bagi seorang istri. Dihukum dengan cara menikah lagi. Si istri paham, itu maksudnya. Tapi suami tidak paham. Akhirnya si istri bilang, da' hadal ghabi, gitu ya, wazidni dharba. Kata dia, tinggalkan orang bodoh ini, jangan didengar. Terus pukul aja saya. Si istri lebih baik dipukul dengan tongkat daripada ta'adud. Daripada suaminya nikah lagi. Yudrabun nisa bin nisa. Jadi wanita dihukum dengan wanita lagi, nikah. Maka diancam begitu, kalau diancam cerai mungkin dia berani, saya cerai, sok gitu ya. Tapi saya nikah lagi, oh jangan. Menikah lagi itu adalah lebih dahsyat daripada dicerai, ya. Makanya ada ungkapan mas kawin yang paling dibenci oleh para wanita lah mas kawin lagi. Bagaimana cara biar isi anak bisa berubah, bisa sholat tepat waktu? Karena jika diingatkan kadang-kadang suka marah-marah. Kayak anak-anak ya. Padahal diingatkannya juga baik-baik. Mohon doanya dari Ustadz agar rumah tangga anak bisa sakinah, mawaddah warahmah, istiqamah di atas manhaj. Ini aspek keimanan. Si wanita itu tahu bahwa dirinya salah. Tapi karena imannya tipis, berat untuk untuk melakukan ketaatan. Caranya upgrade imannya. Bawa ke pengajian. Suruh gaul sama-sama akhwat yang suka ngaji ya. Nah, lihat kesehariannya apa. Beratnya ibadah karena maksiat. Antara jiwa dan raga kita itu banyak kesamaan. Coba begini. Saya merasakan ya. Antum bisa lihat fakta realita. Orang yang badannya gede, subur, makmur, loh jinawi. Buncit, obesitas, ya. Bawaannya mager tuh. Malas gerak. Bawaannya ingin tiduran, ngemil gitu ya. Dan saran dokter, kalau kamu mau sehat, habiskan waktumu minimal 1 jam sehari di atas treadmill. Dia lakukan, ambil bantal, simpan di atas treadmill, ngagoler saja. Salah paham dia. Yang dimaksud habiskan di atas treadmill itu apa? Lari, jalan. Ini malah betul di atas treadmillnya, tapi ngagoler. Tambah gemrot. Orang seperti itu disuruh olahraga. Pertama malas. Kedua dipaksa, nggak akan kuat. Baru jalan cepat udah ngos-ngosan. Ada keluhan, dadanya sakit. Wah, sudah keringat, sudah bercucuran, sudah kayak mau mati gitu. Nggak bisa dipaksa, seperti dipaksa ya bisa pingsan. Nah itu bertahap, ya bertahap. Suruh kurangi dulu berat badan, diet mengurangi kalori yang masuk, mengurangi porsi makan yang mengandung karbohidrat, bertahap, nggak bisa sekaligus, ya, nggak bisa sekaligus, bertahap. Setelah berat badannya turun, beban badannya juga berkurang, nanti bergerak olahraga itu lebih enteng, lebih ringan. Dia bisa kuat jogging, tadinya jogging nggak kuat, hanya jalan santai, jalan cepat juga nggak bisa. Setelah turun berat badan,
ya, maka akan ringan. Turun lagi, lari juga bisa, loncat, salto, jungkir bisa. Itu badan. Begitu juga jiwa. Kalau jiwa berat dengan dosa, itu malas sekali untuk beribadah. Dipaksa, gak akan bisa. Malah ngamuk dia. Sebagaimana orang yang obesitas dipaksa lari, ngos-ngosan bakal pingsan. Dia lebih baik marah-marah kalau mau dipaksa lari. Gimana pun memang gak bisa, gak mampu. Ya, jiwa juga begitu. Kurangilah dengan dosa-dosa. Yang memberatkan kita untuk ibadah itu dosa dan maksiat. Coba lihat keseharian istri apa. Jangan-jangan setiap hari waktunya habis di depan TV atau buka internet. Yang dia lihat adalah kemaksiatan. Yang dia tonton adalah infotainment, gosip, isu, gibahan, fitnahan, yang kayak begitu. Nyanyi-nyanyi, lagu-lagu, dansa-dansi, dan seterusnya. Itu kan yang diminati. Ya iyalah kalau itu menggerus iman kita. Oleh karena itu, coba lihat pola hidup istrinya. Stop dia dari rutinitas yang dosa seperti itu, ya. Suruh dia baca Quran, suruh dia hafal Quran. Coba kasih tugas, saya mau berangkat sekarang nih, kamu hafalkan surah Luqman ayat sekian sampai sekian. Pulang harus hafal minimal 3 ayat, 4 ayat. Dicek. Kalau enggak gimana? Saya kawin lagi. Takut dia. Kalau enggak dikurangi jatah belanja. Tenang saja. Saya punya tabungan umpamanya, ya. Tapi kalau diancam, saya kawin lagi, saya cari lagi yang nurut. Pasti takut tuh. Ya deh, mau nurut, akan begitu insya Allah. Jadi coba lihat keimanannya, rutinitasnya. Kalau rutinitasnya berisi dosa dan maksiat, pasti dia begitu susah, akan bandel nanti, ya. Jadi upgrade keimanannya. Mohon tausiahnya Ustaz. Apakah aku menolong orang karena merasa kasihan kepada orang tersebut? Apakah ini disebut lillah? Iya. Punya rasa kasihan, rahmah namanya, kepada orang diharuskan. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Laisa minna mayyarhamu saghirana. Bukanlah umatku orang yang tidak mengasihi orang-orang kecil di kalangan kita. Orang kecil, orang susah, orang lemah dikasihani. Lalu kita bantu, kita tolong. Karena Allah yang merintahkan begitu. Jangankan orang, binatang yang kita anggap najis pun, kelaparan, kehausan, wajib kita tolong. Pernah mendengar seorang pelacur yang menolong anjing yang kehausan? Iya. Apa akibatnya? Dosa zinahnya selama sekian tahun terhapus oleh itu. Padahal yang ditolongnya siapa? Seekor anjing, bukan orang lagi. Karena apa? Karena kasihan. Dan mengasihani sama makhluk Allah perintahkan. Sampai akhirnya Nabi SAW menyatakan dosa zina wanita itu diampuni. Karena 2 faktor. Faktor pertama ikhlas. Nggak ada tendensi duniawi ketika menolong anjing. Nggak ada ingin dipuji, nggak ada orang saat itu. Nggak ada perasaan ingin dibalas budi. Anjing nggak bisa balas budi gitu, ya. Ikhlas. Kedua, pengorbanannya berat. Sampai turun ke sumur itu, naiknya susah sampai menggigit sepatunya. Pengorbanannya berat. Dan keikhlasannya murni. Itu yang menjadi penyebab. Bukan sekedar memberi minumnya. Sehingga hadis ini tidak boleh dijadikan dalil oleh para pelacur, malamnya berzina, besoknya cari anjing. Biar terhapus dosanya. Beda kondisi, ya, beda penyebab. Apakah di dalam aku sujud selain membaca subhana rabbiyal a'la, apa boleh membaca doa lain? Bukan boleh, dianjurkan, ya. Bukan sekedar boleh tapi dianjur. Aqrabu ma yakunu bil 'abdi wa rabbih wa huwa sajid fa'aktsiru fihi du'a.
Jadi jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Jangan lupakan subhana rabbiyal a'la sebagai doa pokok. Saking semangatnya, subhana rabbiyal a'lanya yang wajib nggak dibaca. Langsung begitu sujud, ya Allah beri saya jodoh 4 lagi. Subhana rabbiyal a'lanya nggak dibaca. Keliru. Baca lu subhana rabbiyal a'la, lalu baru doa yang lain. Bagaimana cara bentuk syukur istri pada suami? Senangkan aja suami. Banyak memuji suami, banyak berterima kasih atas pemberian suami, menghargai semua yang dilakukan oleh suami kepada dia. Kalau suami datang, ya senangkan, hibur, jangan lu ditanya, mana pesanan saya? Bawa apa? Senangkan dulu, ambil kantongnya, bukakan sepatunya, ya. Tawarkan mau air dingin, mau air panas, mau siapkan air untuk mandi, air hangat atau apa, hibur. Pahlawanku, kebanggaanku, belahan hatiku, kemudian tulang punggung, pokoknya dipuji setinggi langit, ngegombal aja, dihibur. Itu pertama ya. Kalau bawa makanan, tunjukkan, alhamdulillah saya sudah sangat lama inginkan ini, padahal nggak suka. Langsung disajikan bareng, gitu ya. Jangan sampai pas bawa barang-barangnya itu simpen gantung, masuk kulkas, nggak dibuka seminggu busuk. Suaminya, mana bawaan saya tadi, ingin dinikmati bersama, busuk. Gak bersyukur itu orang, ya. Jadi puji suami, ungkapkan terima kasih, pemberiannya perlihatkan bahwa dia suka dan diterima. Dengan itu, maka itu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan melalui suami dan taatlah kepada suami, ya. Apakah ada asuransi yang diperbolehkan oleh syariat? Ada asuransi yang tidak mengandung unsur riba, yang tidak mengandung unsur gharar dan tidak mengandung unsur maisir. Bentuknya berbagai macam bentuk, ya. Sama dengan seperti menabung, umpamanya ini menabung. Nanti kalau umpamanya saya ada apa-apa, diambil dari tabungan itu. Seperti itu. Itu menabung ya, bukan asuransi. Tanya ke Ustadz Erwandi nanti. Kalau sudah dapat, besok? Tanyakan, jawabannya kasih tahu ke saya. Disiarkan nggak besok jam berapa? Nggak? Siarkan atuh, biar kita dengar. Lewat IG, lewat YouTube, lewat Facebook siapa gitu ya. Siarkan biar manfaat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fiik, wa fiik barakallah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan Ustadz kesehatan, keistiqomahan. Amin wa iyyakum. Alhamdulillah Ustadz, memang benar rasa syukur itu Masya Allah. Ana merasakan dampak yang banyak. Ini cerita nih, laporan. Dulu jika tak ada uang sudah khawatir. Kini ana merasa tenang. Tahu-tahu Allah beri rezeki yang tidak diduga-duga. Bukan hanya dari segi harta, tapi juga dari berbagai aspek. Jika dihitung dengan hitungan manusia, maka mustahil hidup ini tercukupi. Allah Maha Kasih Sayang. Ini laporan pertama. Laporan kedua. Ustadz, hasad ini memang musibah. Gara-gara hasad, rumah tangga kami sempat diambang kehancuran. Karena pertolongan Allah, alhamdulillah kami bisa lalui. Sampai sekarang masih ada rasa takut untuk memperlihatkan nikmat-nikmat Allah. Selain takut ria, kami juga takut orang yang hasad itu makin menjadi-jadi. Bagaimana kami harus bersikap Ustadz? Tadi, ini pertanyaan bukan cerita, tapi ada ceritanya dulu, soal cerita.
Tadi kalau memberitahukan nikmat dikhawatirkan ada yang hasad, maka lebih baik tidak diberitahukan kepada orang itu. Hanya beritahukan kepada orang-orang tertentu yang tidak menimbulkan madarat. Karakter orang beda, ya. Ada yang benci, ada yang suka. Berikan hanya kepada yang suka informasi ini. Maka orang yang suka akan memberi manfaat kepada dia dan kepada kita. Kepada kita dia mendoakan semoga diberkahi rezekinya dan semoga ditambah. Terus dia dapat sharing dari kita kiat untuk meraih nikmat itu, lalu dia mengikutinya. Nah, itu manfaat. Tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada kebencian atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bismillah, bagaimana cara menghilangkan penyakit hati yang dirasa ketika kita merasa iri atau cemburu pada pahala yang diterima orang yang memberi Al-Quran kepada kita, yang mana Al-Quran tersebut sering kita baca, sedang orang tersebut jarang membaca. Ini yang disebut dengan ghibthah, bukan iri, dan ini dibolehkan bahkan dianjurkan. Berkata Rasul SAW, la hasada illa fi itsnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua perkara. Hasad di sini maknanya ghibthah. Ghibthah itu terobsesi, ingin seperti itu tanpa benci terhadap keunggulan pemberian yang Allah berikan kepada orang itu, tanpa ada rasa benci. Kalau ada rasa benci itu hasad. Kalau tidak ada rasa benci tapi ingin seperti dia, itu namanya ghibthah. Dan ghibthah boleh kepada dua orang. Pertama, kepada orang berilmu yang mengamalkan ilmunya, baca Al-Quran, mengamalkan bacaan Al-Qurannya dalam kesehariannya. Habita bahasa orang sana. Ingin seperti, terobsesi ingin seperti itu, akhirnya dia berusaha seperti dia. Tanpa ada rasa tidak suka, rasa benci kepada keunggulan orang itu, enggak ada. Dia senang ada orang kayak gitu dan ingin seperti itu. Bukan iri, itu bukan dengki, tapi itu ghibthah dan itu bagus. Kedua, ghibthah kepada orang kaya yang dermawan. Ada orang banyak uang, tapi dia sering bantu orang, sering bantu dakwah, sering menyumbang ke pesantren, ke masjid, ke yayasan dakwah, membantu fakir miskin. Kita melihat senang orang ini, saya pun ingin seperti itu, ingin menjadi seperti dia, tanpa ada rasa benci kepada dia pribadi atau kepada kekayaan yang Allah berikan kepada dia. Nggak ada rasa benci, suka aja dan saya ingin seperti itu bagus, itu ghibthah namanya, ya. Nah, termasuk ada orang membagi-bagi mushaf karena dia kaya. Kita kebagian mushaf itu kita baca. Kita mikir, saya dapat pahala dari bacaan, si pemberi juga dapat. Ini iri apa bukan? Bukan, tapi ghibthah. Kecuali kalau kita ada kebencian kepada dia. Saya nggak suka kok dia yang dapat anugerah begitu, mestinya saya. Nah, itu yang tidak boleh, itu hasad. Ya, jadi hasad itu ada tidaknya rasa benci kepada anugerah yang Allah berikan kepada seseorang. Kalau ada benci itu hasad. Tapi kalau tidak ada benci itu ghibthah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika kedua orang tua sudah meninggal, apakah harta peninggalan warisan harus segera dibagikan? Iya, harus ke ahli waris setelah dua hal. Pertama, lunasi hutang-hutangnya kalau ada hutang. Ambil dari hartanya sebelum dibagi. Sebaiknya ambil dari hartanya, jangan dibayarin sama anaknya. Karena pembayaran hutang dari harta dia itu ada pahala untuk dia. Membayar hutang itu ibadah ketika mampu. Karena ketika mampu hutang tidak dibayar itu zalim. Mutilul ghina dzulmun. Menunda pembayaran hutang para mampu itu kezaliman. Jadi ketika dibayar itu ibadah, ya.
ambil dari harta dia, bayarkan sebelum dibagikan warisan. Terus ada nggak wasiat? Kalau ada wasiat, tunaikan wasiat maksimal 1/3. Sisanya bagikan sebagai warisan, dan warisan itu sedekah si mayit kepada ahli waris. Ada pahala di sana. Kalau tidak segera dibagikan ke ahli waris, ada banyak masalah. Pertama, kasihan si mayit. Ya, pahalanya belum mengalir ke dia karena belum tersalurkan kepada yang bersangkutan. Kedua, ini nanti ada sebagian ahli waris meninggal, terlupakan, ya. Atau umpamanya ada kondisi terdesak, si bungsu mau kuliah butuh biaya, jual dulu sebagian sebelum dibagikan. Akhirnya ada ahli waris yang memakan harta yang bukan haknya. Dosa nanti. Nanti pas sudah sekian tahun sudah terkurangi ini, terkurangi itu, baru dibagikan, ada masalah. Loh, kok begini pembagian, kan si anu dulu sudah dapat menjual anu untuk kepentingan itu dan seterusnya. Jadi bermasalah. Segera bagikan, jangan ditunda-tunda, ya. Jika peninggalan warisan itu hanya sebuah rumah, apakah rumah tersebut harus dijual, kemudian hasil penjualan rumah itu dibagikan kepada ahli waris? Itu urusan teknis. Bagi dulu prosentase pembagian masing-masing ahli waris. Setelah ada pembagian prosentasenya sekian persekian atau sekian persen, baru hitung seluruh kekayaan. Baik itu rumah, kendaraan, tanah, atau uang yang ada. Nah, itu semuanya dihitung. Nah, kalau kekayaannya berupa rumah, bisa ditaksir harga rumah itu berapa. Ya, bisa dijual. Kalau nggak mau, sayang, karena ini ada nilai historis, ada banyak kenangan, ya. Beli oleh salah satu ahli waris. Beli saja oleh salah satu ahli waris. Lalu uangnya dibagikan. Jadi tetap milik salah satu ahli waris. Nanti bisa berkumpul barang-barang lagi di sana. Atau kalau tidak, ya udah jual, tapi untuk menjualnya susah, ya sudah. Minimal prosentase pembagian sudah ada catatannya. Pas suatu saat terjual berapapun harganya. Kalau harga saat itu sekian, 10 tahun yang akan datang baru laku, kan harganya beda ya. Tetap prosentasenya tetap. Jumlahnya yang berbeda. Prosentase yang tetap, ya, begitu saja. Bismillah, afwan Ustaz. Saya mendapat pasangan dari pekerjaan saya, pesangon. Saya mendapat pesangon dari pekerjaan saya lebih dari 100 gram emas. Sekarang sudah 2 tahun dengan jumlah uang kira-kira tinggal 90 gram emas. Seons berarti 100 gram, tanya gede berarti. Bagaimana cara menghitung zakat malnya? Ya, kalau 100 gram sudah sampai nisab apa belum? Ya udah sampai, ya udah lebih. Kalau sudah tersimpan 1 tahun, keluarkan zakatnya. 2,5% dari simpanan. Jadi keluarkan 2,5 gram. Kalau 1 gramnya berapa? 500 gitu ya. 2,5 gram berarti 1,4 ya. 1.125.000. Keluarkan uang segede itu, ya. Setiap tahunnya. Misal sholat sudah lewat adzan, masih bisa sholat ba'diyah dan qobliyah? Maksudnya sudah lewat adzan sudah selesai, iya qobliyah dulu. Yang ada qobliyah. Kalau yang tidak ada mah ya nggak apa-apa. Yang ada qobliyah silakan qobliyah setelah adzan, dan nanti seusai sholat fardunya baru ba'diyah. Misal sholatnya sudah lewat adzan. Ya iya, pasti sholat mah harus sudah selesai adzan. Masa sebelum adzan sudah sholat?
Ustaz mau tanya, wanita haid boleh nggak membaca dan memegang Al-Quran? Ikhtilaf para ulama. Jumhur ulama menyatakan melarang, tidak boleh. Sebagian ulama ada yang membolehkan. Karena apa? Karena tidak adanya larangan. Melarang wanita haid membaca dan memegang Al-Quran adalah tasyri. Tasyri itu menetapkan syariat larangan. Sedangkan tasyri menetapkan syariat larangan harus berdalil Quran atau hadis yang sahih. Kalau ada dalilnya hadis yang sahih atau Quran, baru larangan itu fix ada. Haram, tidak boleh. Kalau tidak ada, maka tidak boleh mengharamkannya. Dan menurut ulama yang membolehkan, tidak ada satupun ayat dan hadis yang melarang orang haid, orang junub, orang yang berhadas memegang dan membaca Al-Quran. Tidak ada. Adapun ayat dan hadis yang dipakai oleh orang yang melarangnya, pertama, al-waqi'ah la yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa memegangnya kecuali yang suci. Mereka bilang hu di sana Al-Quran. Yang suci itu artinya yang tidak berhadas. Yang berhadas tidak boleh. Ini ayat pertama. Dibantah, hu di sana bukan Al-Quran tapi Lauhul Mahfuz. Innahu la Qur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilu min rabbil alamin. Sesungguhnya ini adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, dalam satu kitab yang terpelihara, yaitu Lauhul Mahfuz. La yamassuhu, ini kembali kepada kitab maknun tadi, kepada Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang menyentuh Lauhul Mahfuz illal mutahharun, kecuali makhluk-makhluk suci, yaitu para malaikat. Jadi ayat ini bukan berbicara tentang larangan menyentuh Al-Quran dalam keadaan berhadas, tapi menjelaskan bahwa Lauhul Mahfuz hanya bisa disentuh oleh malaikat. Nggak ada kaitan dengan menyentuh Al-Quran. Itu pertama. Kedua, ada hadis la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali tahir. Tahir itu orang yang suci. Ada hadis itu, dan hadis ini dipakai untuk melarang menyentuh Quran dalam keadaan berhadas. Jangankan haid atau junub, yang tidak haid tidak junub tapi nggak punya wudhu juga terlarang berdasarkan hadis ini. Ya, nah ternyata hadis ini dhaif. Tak ada satupun hadis yang sahih yang melarang menyentuh Al-Quranul Karim. Ya, karena tidak ada satupun. Semua hadis itu dhaif. Andai, ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah, yang beliau jelaskan dalam kitab Tamamul Minnah di muqaddimahnya, ya. Seandainya hadis ini sahih, ini seandainya la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali tahir, yang suci. Suci yang dimaksud di sana suci apa? Apakah suci dari hadas? Ternyata bukan. Tahir di sana suci hatinya. Orang mukmin la yamassul Quran illal mu'min. Karena hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan al mu'minu la yanjus. Seorang mukmin itu tidaklah najis. Apanya? Hatinya. Walaupun badannya mungkin najis, keompolan budak umpamanya, nyebur ke septic tank, najis. Tapi hatinya tetap suci. Sebaliknya orang musyrik, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Apanya? Bukan badannya tapi hatinya. Badannya mungkin bersih. Kalau dia habis mandi gitu ya, bersih, lalu bersalaman, berpelukan dengan kita. Apa kita harus mandi? Enggak, karena badannya suci. Hatinya yang najis. Jadi yang tahir di sana adalah orang yang suci hatinya, maksudnya orang-orang muslim. Ya, makanya Nabi SAW melarang pasukan kaum muslimin ketika berperang ke negeri musuh dilarang membawa lembaran tulisan Al-Quran. Khawatir jatuh ke tangan mereka lalu dihinakan. Seperti itu. Jadi tahir di sana. Kalau hadis itu sahih, bukan berarti yang tidak berhadas, tapi suci hatinya itu orang-orang muslim. Nah, ketiga, saat
ayat itu turun, saat hadis itu diucapkan, tidak ada mushaf. Di zaman Nabi SAW sudah ada mushaf? Belum ada mushaf. Kalau belum ada mushaf, mana mungkin ada larangan memegang mushaf. Karena mushafnya belum ada. Mushaf baru diadakan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika umpamanya banyak sahabat yang hafal Quran pada gugur gitu, khawatir nanti habis. Akhirnya mengumpulkan satu tim lalu menuliskan ya Al-Quran dari awal sampai akhir semuanya. Baru ada mushaf tuh. Nah kemudian di zaman Umar juga tetap, di zaman Utsman lebih meluas lagi kekuasaannya. Lalu sahabat menemukan banyak orang yang membaca Al-Quran dengan lahjah yang berbeda, cara dialek yang berbeda. Khawatir oleh Utsman dikumpulkan lalu diputuskan bahwa kaum muslimin harus membaca Al-Quran dengan lahjah ini, lahjah Quraisy. Lalu dibikin mushaf khusus, mushaf lainnya dibakar. Semuanya merujuk ke sini. Nah baru itu ada ya. Jadi mushaf di zaman Nabi SAW belum ada. Kalau belum ada, mana mungkin ada larangan menyentuhnya. Apa yang mau disentuh, barangnya belum ada. Berdasarkan hal itulah maka tidak ada dalil dari Quran dan hadis yang melarang menyentuh mushaf walaupun dalam keadaan haid, nifas, junub ataupun atau lagi berhadas ya. Karena itulah maka sebagian ulama seperti Al-Albani rahimahullah membolehkan wanita haid, nifas, junub membaca Al-Quran dan memegang mushaf Al-Quran, tidak apa-apa. Ini ikhtilaf di kalangan para ulama ya. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan. Ustaz, di dalam berdoa apakah kita boleh berdoa minta keinginan kita dengan menyebutkan secara detail atau cukup meminta yang terbaik dari Allah apapun itu jika kita mendapatkan masalah? Dua-duanya boleh. Kalau kita ada kebutuhan mendesak tentang sesuatu boleh disebut. Seperti umpama jomblo. Boleh nggak dia minta khusus dengan menyebut jodoh, ya Allah beri saya jodoh. Itu khusus apa umum? Khusus. Tidak berkata ya Allah berikan yang terbaik bagi saya. Tidak menyebut bahwa sebenarnya yang terbaik itu bagi dia nikah gitu ya, jodoh. Tidak boleh umum, maksudnya boleh disebut secara spesifik, ya Allah saya beri jodoh. Bahkan disebut ya Allah jodohkan ke saya kepada si fulana. Ngiler banget sama dia. Boleh? Boleh. Walaupun yang terbaik bukan seandainya dia baik untukku jodohkan, mudahkan. Seandainya dia buruk untukku jauhkan dan ganti yang lebih baik. Ya, karena kita tidak tahu apakah si fulanah itu baik enggak untuk kita ya. Menurut hawa nafsu kita baik, tapi menurut Allah belum tentu ya. Banyaknya ikhwan akhwat itu mercusuar. Apa artinya? Hanya kelihatan baik dari luar, dari jauh. Kalau setelah dekat, geningan gitu ya. Seperti itu. Terakhir ya. Mana yang lebih afdal dan utama, orang kaya yang bersyukur atas kayaannya dan memanfaatkan untuk kebaikan atau orang miskin yang bersabar atas kemiskinannya? Mana yang lebih baik? Ini sudah pernah kita jelaskan ketika bab sabar dan bab syukur. Dirinci dari sisi apa? Kalau dari segi kenikmatan surga yang akan diperoleh, maka orang kaya yang bersyukur akan lebih tinggi derajatnya. Karena dia akan lebih banyak pahalanya ya. Orang kaya bisa infak, bisa sedekah, bisa haji, bisa umrah berkali-kali, bisa bikin masjid, bikin pesantren, menolong banyak orang. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang miskin. Pahalanya banyak. Cuma dari segi siapa yang lebih dahulu ke surga, lebih untung orang-orang miskin yang bersabar.
orang miskin yang bersabar itu masuk surga 500 tahun lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Orang kaya begitu masuk ke surga, orang kayanya yang bersyukur, yang dermawan. Masuk ke surga, orang-orang miskin menyambut, dari mana aja kamu? Saya sudah 500 tahun di sini. Jadi ada plus minusnya ya, ada plus minusnya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.